Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusalla wa yusiduna fil ard. Jadi gini ya dulu ya. Yang melek maupun yang kriip-kriip maupun yang ngeleyek sampai kebablasan, enggak apa-apa. Jangan dibangunin, enggak apa-apa. Oh, dalam layekannya itu saya yakin mendengar. Enggak apa-apa. Jadi kalau hati kita itu misalnya ya kemarin gitu ya, kemarin setelah ngaji itu merasakan damai, enak, tentram gitu ya. Terus tadi malam itu kita bahkan nyengaja tidur lebih awal biar bisa tahajud, terus biar nggak ngantuk pada saat ngaji karena semua sama lakukan itu karena sangat senang sama ngaji ini gitu. Itu sama bersyukur karena berarti sudah ada tautan atau pertalian sampean dengan Quran itu. Gitu ya. Jadi kalau hati sampean ya misalnya kemarin setelah ngaji, kemudian hatinya itu tentram, seneng atau bahkan menangis karena terkena sindiran Quran yang mengena pada perilaku kita. Menangisnya sadar itu bukan menangis marah ya. Lalu bahkan karena itu saking rindunya besok ngaji lagi sehingga tadi malam sampean menyengaja untuk tidak bergadang supaya bisa tahajud malam, supaya bisa lanjut fajar subuh kemudian ngaji, supaya ketika ngaji benar-benar fokus. Itu sampean bersyukur kalau ada hati dan kebiasaan seperti itu. Karena apa? Karena berarti Quran ini, firman Allah ini, itu sudah tertaut dengan sampean. Iya. Dan tidak banyak orang yang hatinya tertambat pada Quran itu. Tidak banyak. Gitu loh. Jadi, ketika hati kita itu sudah tertambat pada Quran, mencintai Quran bukan pada hanya lafalnya, huruf-hurufnya bukan, tapi pada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Kan Quran itu disebut sebagai rahmah, hikmah, ya kan? Sebagai mau'izah. Nah, ketika kita sudah merasakan hikmah itu, bersyukur dulu. Mahal itu. Kenapa? Karena banyak orang yang belas sama sekali enggak pengen nyentuh Quran. Diajak ngaji itu berat itu. Jadi orang Lamongan kalau ngomong very 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 hard itu ditambahi e sama u-nya itu berat itu. Gitu. Awabot. Nah gitu. Wong Surabaya ngomong awabot. Makanya dalam Al-Quran disebut ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang masih wayaqdir, disempitkan hatinya itu, diajak baca Quran, diajak nyebut Allah itu berat kayak mau diajak naik ke langit. Tapi orang yang sudah diberi Allah hidayah itu sudah yasrah sadrahu, dilapangkan dadanya. Nah, orang yang disempitkan ayat ini, ayat 25 ini, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang yang mengingkari janjinya dengan Allah. Kemarin sudah kita bahas bersama ya, tentang janjinya kepada Allah apa? Ayo, lupa kemarin. Sudah kita buka sama lah ya. Janji dengan Allah, janji apa yang kita janji?
Halo? Janji Taat, kita kepada Allah apa? taat kepada Allah. Salatu birobikum qalu syahidna. Janji kita apa? Menuhankan Allah. Kalimatnya gimana? Ketika kita di alam roh, janji kita itu kita ikat di alam roh tuh. Janjinya kita gimana? Salatu Bala birobikum syahidna. qalu Kita sudah syahidna. punya nama belum saat itu? Belum. Kita sudah punya pangkat? Sertifikat? Belum. BPKB? Belum. Kemana BPKB-nya saat itu? Bikin. Belum Sertifikat? ada. Tas bermereknya ada? Belum ada. Gelang, cincin, kalung, Bukan gada. deposito, rekening, atau jabatan sekarang yang sedang dicari-cari, tidak ada. Waktu itu no name, baru ruh, baru di alam arwah. Di alam arwah itulah kita dijanji. Wahai para ruh, labbaika ya Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Berjanjikah kau akan menuhankanku? Berjanjikah kau akan mentaati seluruh perintah dan laranganku? Bersumpahkah kalian bahwa akan menjadikan aturanku sebagai nomor 1? Berikrarkah kalian akan tetap memprioritaskan aturanku sebagai pertimbangan seluruh ucapan, pikiran, dan tindakanmu ketika di dunia nanti? Wow, para roh bilang semua tuh. Qalu, mereka berkata semua, bala syahidna. Kita semua begitu tuh. Yang sekarang bernama Marhaban, yang sekarang bernama John McComb, yang bersama David Peterson, sampai Sakimin, yang sekarang bernama Cynthia Bella Laudia Clarissa opo itu, sampai yang bernama Wagiem, semua bilang bala syahidna. Yang sampai yang bernama Daryono, sampai George W. Walker Bush, semuanya bilang bala syahidna. Janji semua. Yang sekarang mulai artis Korea bernama Choi Lan Seng, sampai penjajah kelotok bernama Takimin, semuanya bilang syahidna. Yang sekarang hanya punya sepeda ontel, itu pun jagangnya neyeng, sampai yang punya mobil Kia tapi ngaku Lexus, semuanya bilang bala syahidna. Semua. Janji semua. Nggih Gusti, saya akan memprioritaskan engkau. Iya ya Allah, saya bersumpah akan menuhankan engkau. Iya ya Allah, dalam setiap pikiran, tindakan, ucapanku akan selalu melihat dulu gimana engkau akan membuat aturan. Selalu begitu ya Allah. Janji semua. Di alam ruh. Begitu ditiupkan ke rahim ibu, wanufikha fis-sur, ya kan? Ditiupkan di alam ruh tadi, ditiupkan ke rahim ibu, lalu Allah walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar, dibikinkan casing, dibikinkan bungkus jasad raga, ada yang putih kulitnya, ada yang hawi tauem, ada yang mancung, ada yang pesek, itu. Terus dilahirkan procot, ada yang lahir di Jerman, ada yang lahir di Afrika, di Asia, di Eropa, di Australia, dengan segala macam anatomi susunannya, sesuai dengan cuaca masing-masing. Orang Eropa dikasih bule, kenapa? Karena mereka apa? Iya, karena cuacanya memang pigmennya cocoknya di itu. Musim dingin, musim panas toh. Orang Cina kasih sewipit gitu, mungkin begitu. Nggak tahu Allah bagaimana, kenapa, mungkin mataharinya seperti apa,
bersinar di sana sehingga harus kriip-kriip kayak gitu. Memberi seperti sudah begitu ternyata, nah lingkungan yang membentuknya, jadilah dia Nasrani, jadilah dia Yahudi, jadilah dia Hindu, jadilah dia Buddha, jadilah dia Muslim, jadilah dia ateis, dinamisme, animisme, terus semuanya. Tapi semua diperintah Allah untuk kembali kepada janjinya Allah. Di sini sebut orang-orang yang itu mengingkari janjinya itu ayyusola wa yusidu fil ard wa yusidu fil ard. Padahal disuruh menyambungkan silaturahmi, disuruh Allah itu, tetapi malah justru membuat kerusakan di bumi, baik kerusakan akhlak, moral, mental, tata norma, rusak semua karena nggak mau mengikuti janjinya Allah tadi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka akan mendapat laknat dan akan bagi mereka seburuk-buruk tempat kediaman. Maksudnya kediaman di mana? Kediaman di mana ini yang dimaksud su'ud dar? Di akhirat. Di dunia, mereka itu rumahnya bagus-bagus, Mas. Jadi yang dimaksud su'ud dar ini bukan di dunia. Orang yang tidak taat Allah, orang yang mengingkari janjinya dengan Allah, itu nggak akan ngapa-ngapain. Dulur. Di dunia ya akan sehat, di dunia ya makan enak. Mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mereka ya bahagia-bahagia saja. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, megah. Ya kan, semuanya enak-enak aja. Lihat itu para pesohor-pesohor luar negeri yang nggak percaya Allah. Enak aja. Jadi bahwa mereka akan dapat laknat, ngapain nggak ngapa-ngapain kok? Mana ada dapat laknat? Kan gitu. Kalau kacamatanya adalah mereka yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, kelambinya api-api, gitu kan, musiknya enak-enak didengar, makanannya wih lezat ladzi tajidan, ya kan, very very delicious, enak-enak makanannya sampai bikin kontes masakan, ya kan, enak-enak, nggak ada itu laknat apa, makanya banyak orang tak beriman karena yang dimaksud laknat, yang dimaksud Allah dengan laknat di sini itu laknat gimana? Oh, mereka enak-enak, bagus-bagus. Coba lihat orang-orang yang tidak taat Allah, yang tidak sembahyang, tidak apa itu. Gedungnya tinggi-tinggi, coba lihat zaman. Ya kan? Toiletnya aja pakai sensor. Jadi toiletnya bisa nyensor itu. Kalau mau untup-untup bisa. Sampean punya kayak itu, yang sampean sholat tiap hari ini, yang katanya memenuhi janjinya kepada Allah. Tidak ada. Nah ini enak ini. Maka dulur, serubah sudut pandang kita. Yang dimaksud dengan laknat ini adalah tentang tidak adanya ketenangan hati, terjadinya perpecahan, dan segala macam itu yang mereka kayak enak padahal mereka sedang diburu dan ditunggangi oleh nafsu. Makanya dalam ayat selanjutnya ini, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Allah yang melapangkan rezeki dan yang menyempitkan rezeki. Jadi kalau misalnya orang yang tidak percaya sama Allah itu rezekinya luapan, rezekinya besar, enak, itu jangan dikir mereka itu sedang diridhoi Allah loh. Jangan merasa bahwa orang yang di lapang rezekinya banyak, memberikan kebebasan justru untuk menyiksa mereka, bukan karena Allah ridho, gitu loh. Jadi itu yang dinamakan istijrat itu begitu. Gitu. Jadi coba dibuka di surat At-Taubah ayat 55 coba. Kemudian surat Al-Baqarah juga ayat 212. Ayo coba kita buka. At-Taubah ayat 55.
Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Shadaqallahul adzim. Na'udzubillah. Oke, coba biar penegasannya lagi, monggo dibaca lagi. Siapa lagi? Ayo. Apa yang sudah dibaca tadi? Ayo, nggak apa-apa. Ulang. Ayo. Gantian dulu yang belum pernah baca. Surat At-Taubah ayat 55. Monggo Pak Slamet. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Shadaqallahul adzim. Coba, sekarang saya pengen tanya sama sampean nih, biar nggak saya aja. Kira-kira orang disiksa dengan harta itu prakteknya gimana? Dikasih harta banyak kok. Kata Allah, Allah hendak menyiksa mereka. Saya mau tanya, ayo coba menurut sampean, ayo monggo berkomentar di sini. Menurut sampean, Allah menyiksa orang dengan harta itu gimana? Wong harta itu justru sekarang yang didamba, dikasih, dikejar, diburu dengan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Katanya Allah hendak menyiksa mereka itu gimana coba? Ayo, saya mau coba kasih pencerahan saya. Silakan. Siapapun boleh bicara, monggo. Sini Gus, diberinya kesibukan yang luar biasa sehingga tidak sempat dia istirahat dan tenang hidupnya. Dan tidak sempat melaksanakan ibadah. Pak Burman. Karena sibuk mengurus harta bendanya. Oke, Pak Burman. Ketika sampean ketemu orang gitu ya, lalu dia mengatakan, sampean bilang, Pak Burman bilang gini, bisa ketemu. Terus dia bilang, waduh, saya sibuk . Orang yang ngomong, waduh, saya sibuk itu bangga nggak? Bangga. Lah bangga kan. Yang dicari orang itu ya Pak Burman. Tadi kata Pak Burman kan kalau sibuk nanti tersiksa. Lah orang justru yang, waduh saya sibuk sekali, gimana ini? Lah di mana letak tersiksanya? Saya mau tanya. Sekarang sebelum itu saya tanya sama Allah benar nggak dalam surat At-Taubah 55 tadi? Percaya nggak sama Allah Maha benar? Percaya, Bu. Lah, sekarang prakteknya ya apa? Coba saya mau tanya, Mas Yoyo. Ayo, Mas Yoyo. Lah itu Gus prakteknya, Gus. Gimana? Prakteknya tidak sempat makan, tidak sempat. Oh, sempat makan gimana ya? Sempat tak buru. Ayo, Pak Yoyo, coba, Pak Yoyo. Mana tadi Mas Yoyo tadi? Prakteknya itu kalau nafsu itu. Karena belum ada manipulasi. Sehingga keyakinannya itu tidak 100%. Paruh-paruh. Oke. Itu dari Mas Yoyo. Ayo dari yang lain. Prakteknya ya opo? Kok kata di sini kan ayatnya yang kita sedang baca itu kan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Dikaitkan dengan tadi bahwa orang yang mengingkari janjinya kepada Allah itu dapat laknat loh ya alhamdulillah. Laknat seperti apa? Kadang mereka justru ketika nggak ngikuti janji dengan Allah itu malah mewah, hartanya banyak, bebas puas, dari sisi musik, dari sisi fun, fashion, food, semuanya hebat kok. Terus disiksanya di mana? Apalagi kalau kita lihatkan dengan surat At-Taubah 55 tadi. Coba terangkan, ayo. Gimana prakteknya orang yang dikasih kebebasan harta kok malah disiksa itu gimana? Ayo, Sinten. Mau yang siapa? AI siapa ini berpendapat? Izin Gus. Ya. Cerita ini. Saya punya teman punya showroom tuh 3 Gus, besar-besar. Oke. Yang dia punya hotel, dia punya villa. Nah, yang saya tahu itu. Nah, waktu saya berkunjung, biasa main, saya disediakan minuman ada, terus jajan ada, tapi ngobrol itu enggak sempat Gus. Sedikit-sedikit dapat terima telepon, sedikit terima telepon, dan setelah cerita, setiap hari itu dia konsumsi
obat untuk penurun tensi itu guys. Padahal usianya di bawah saya jauh. Itu kisah yang saya tahu guys. Oke, itu kisah Pak Jo. Ayo, siapa lagi? Ya, mereka semakin ambisi terus-menerus untuk memperkaya dirinya, Gus. Dengan mengembangkan usaha, bisnis, Bu apapun. Anissa, Bu Iya, Anissa, dalam mereka atau kita? termasuk kita juga. Ya itu. Mereka juga kita, Gus. Lah iya, gitu. Betul Bu Anissa. Ini saya kenapa saya ajak itu biar kita itu memahami ayat Allah. Apa Pak Subur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang mengingat Allah itu ada ketenangan batin, ketenangan. Kalau yang nggak mengingat Allah itu nggak ada ketenangan jiwanya. Oke. Ada lagi yang mau bicara bahwa kita ingin, kenapa? Kan sekarang gini, sampean ini ada 182 kamera. Kalau tiap kamera ada 3 atau 4 orang, berarti ada ratusan orang yang sekarang ngobrol. Sampean sekarang misalnya, terus mau berdakwah dengan surat At-Taubah 55. Hei, jangan kagum sama harta mereka. Mereka itu sedang disiksa Allah dengan hartanya. Kira-kira sama dikepres orang nggak? Nggak gitu kira-kira? Lempari batu, Gus. Kawain. Lah iya. Terus sama mempertahankan nggak firman Allah? Insyaallah. Ayo. Lah iya, terus gimana cara membuktikannya? Ayo, itu jadi bahan pikiran sampean. Termasuk dari beberapa yang disampaikan dulur-dulur tadi. Betul memang. Tapi menyadarkan itu tuh sulitnya setengah mati. Bahkan seorang Steve Jobs itu pendiri dan owner and CEO of Apple Inc. ya, yang punya iPhone yang jadi standarnya anak-anak muda dan orang tua sekarang, kalau belum punya itu kayak nggak kaya itu pemiliknya dan pendirinya ya kan mati kena sirosis, belum sampai 50 kalau nggak salah, kena kanker sirosis itu. Pada saat dia kurus sambil pakai baju rumah sakit gitu, sambil dituntun oleh para perawat, dia ngomong gitu, pada saat ini segala kekayaan, segala keterkenalan, segala inovasi-inovasi hebat, segala kebanggaan dan segala pencapaian sukses yang aku dapatkan sama sekali tidak ada berguna untuk sedikit meringankan sakitku, apalagi menghilangkan sakitku ini. Dan baru sekarang saya terasa bahwa kalau dia kan melihatnya dari sisi kesehatan, satu-satunya hal yang paling mewah dan paling berharga adalah pencapaian dalam hal kesehatan. Tapi siapa yang nggak kepingin kayak Steve Jobs dalam hal sukses karir maupun harta? Nah, jadi betapa dia mungkin ya pada saat sibuk itu, saking sibuknya sampai, bukan, jangan bilang tentang Allah dulu lah, baru tentang kesehatan, tentang ketemu anak, tentang itu aja nggak sempat bisa jadi. Tapi orang diajak sadar ke situ, sulitnya setengah mati. Ayat selanjutnya nih. Kata Allah, wa farihu fil hayati dunya, padahal mereka bergembira senang ria di dalam kehidupan dunia. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat sedikit. Nah, ini yang kemarin kita diskusi dengan ada Pak Yayan kemarin yang bicara diskusi tentang ini itu, bahwa memang mereka mendapat kebahagiaan, betul itu. Tapi kata Allah, mereka mendapat kesenangan maupun kebahagiaan itu sedikit. Oke. Ini tetap bertahan dulu ya, karena ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Kemarin kita membahas tentang antara beda ketenangan dan kebahagiaan. Allah tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia, tapi menjanjikan ketenangan. Ayat selanjutnya, ini nanti akan bicara itu. Kenapa? Karena kalau bilang kebahagiaan, lalu ukuran zaman mata'un tadi, kenikmatan, zaman mungkin dapat kenikmatan itu. Kenikmatan makan, kenikmatan seks, kenikmatan mendengar musik,
kenikmatan rekreasi ke diskotik atau apapun, bahagia memang, but temporary. It is temporary. Hanya for while, sementara banget. Sementara banget. Ketika sampean menikmati ekstasi atau narkoba, naudzubillah min dzalik, sampean mungkin akan fly, bahagia. Tapi once begitu pengaruh obat itu selesai, sedih lagi toh? Iya. Sama dengan kenikmatan makanan, kenikmatan. Begitu ketika sampean memakan apa? Ayo coba saya mau random tanya nih. Siapa ini? Siapa? Bumut. Ah, Bumut. Di sini ada nama Bumut. Bumut, Mbak Tri lagi. Sampean makanan yang paling favorit apa? Makanan yang paling favorit bakso, Gus. Bakso, oke. Ada bakso Mbak Tri di Lamongan, namanya bakso join. Oh, enak Mbak Tri, coba saya. Sampean ajak ke sana misalnya, makan satu mangkok. Oh, enak, set. Setelah makan satu mangkok, lalu nambah, tak kasih mangkok kedua. Rasanya beda nggak dengan mangkok pertama? Beda, Gus. Beda. Wes, karena muat tak kasih mangkok ketiga. Mau nggak? Udah nggak mau, Gus. Sudah nggak mau. Itu yang dimaksud Allah dengan mata'un qalil, mata'un ghurur, sedikit. Beda dengan yang di akhirat. Ada dalam surat, di dalam Al-Quran disebutkan, mereka ketika minum tidak akan pernah sampai minum sepuasnya pun tetap. Yang dibandingkan, katakan, dunia dibanding akhirat, itu tidak ada apa-apanya, itu karena memang ada kenikmatan. Sama dengan sampean, kenikmatan seks berhubungan suami istri antara suami dan istri. Ketika pengantin pertama dengan pengantin 10 tahun kemudian, dengan 20 tahun kemudian, apalagi ketika sampean sudah berumur 50-60, sudah bau balsam, sudah bau, mana ada kenikmatannya di situ? Ayo. Sudah. Yang dulu ketika masih muda menggebu-gebu, wajahmu bagaikan sayap-sayap pelora. Apa? Tak ada. Demikian pula harta. Orang-orang kayak misalnya orang paling kaya di Indonesia gitu. Saya pikir pernah megang uang? Nggak pernah. Buat mereka kira-kira kenikmatan makanan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin bagi mereka sekarang kekuasaan, tapi ketika mereka sudah berkuasa sekalipun ya akan pengen kekuasaan selanjutnya. Nah, itu semua dulur. Makanya coba dibuka di Al-Baqarah ayat 212. Di Al-Baqarah ayat 212. Monggo gantian yang belum baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah merezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Sadaqallahu Jadi adzim. yang kita perlu rubah sudut pandang dulu. Habis ini nanti ya, habis ngaji gini, ayo kerja. Semangat. Tokonya dibuka. Sawahnya dicangkul. Kerjaan di laptop kerjakan tuntas. Dapat laba sebanyak mungkin. Halal, thayyibah, ayo kerja. Tapi, nah inilah sudut pandang yang beda ini, Bilar. Ketika saya dan sampean melihat itu, ya, itu tidak dengan cinta, tapi hanya sekedar bahwa saya memang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan untuk sanggup akhirat saya. Begitu, supaya tidak melihat ini sebagai sebuah keindahan yang kemudian merupakan kita, apalagi dengan keindahan itu sama menganggap itu sebagai standar kesuksesan. Lalu orang yang tidak punya itu tidak sukses, tidak hebat. Sehingga orang-orang beriman yang kemudian harusnya lebih hebat, sama karena dia tidak punya Alphard, karena dia tidak punya Velfire, karena dia tidak punya Lamborghini, lalu sampean punya, lalu sampean memandang rendah mereka. Ini kenanya, oh berarti sampean kafir. Karena hanya orang kafir yang memandang indah kehidupan dunia lalu meremehkan orang beriman. Jadi sampean tidak dilarang untuk punya mobil, punya rumah. Tapi ketika bekerja keras lalu Allah kasih rezeki, karena di sini kan Allah memberi rezeki, itu milik rezekinya Allah.
sudut pandang sampean jangan melihat itu sebagai standar kesuksesan, jangan melihat itu sebagai keindahan. Lihatlah itu hanya sebagai sebuah kebutuhan sekedarnya, sudah. Itu baru sampean hebat nanti. Gitu loh, Diler. Bedanya orang beriman itu aja. Jadi orang beriman tetap kerja keras. Setelah gini buka toko, setelah gini cari peluang-peluang bisnis, setelah gini ke sawah yang kerja keras, ke kantor, silakan. Ayo. Tapi arah kita, mindset kita, sudut pandang kita, jangan kayak ayat 212 ini. Jangan. Yang memandang ini sebagai sebuah standar sukses, sebagai sebuah pencapaian, sebagai sebuah, sehingga kamu cinta terhadap itu. Jangan. Itu aja. Supaya apa? Supaya pertama sampean tidak memandang rendah kepada orang beriman, supaya tidak memandang bahwa itu adalah satu-satu tujuan. Tetap Allah lah sebagai satu tujuan. Itu. Lalu coba ini. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Bahkan ketika sama Nabi Muhammad orang kafir gini, "Hei Muhammad, benar, coba toh datangkan, bukakan gembok-gembok perbendaharaan harta." Ada dalam ayat lain, nanti saya sebutkan. Coba toh datangkan malaikat, atau kamu coba membelah lautan lah, kamu nggak hebat belas kok, gitulah. Jadi standar kehebatannya apa yang dilihat. Rasulullah nggak dianggap hebat belas. Lihat, oh kalau memang kamu nabi ya kayak dong, bisa menghidupkan bukan lepra, kayak Musa dong membelah lautan, tongkat jadi ular. Kamu nggak ada kok. Ya. Mereka nggak beriman kok. Enggak. Itu. Maka kita yuk jauhkan diri dari pandangan-pandangan di masa ini itu ayat ini sebagai apa ya? Allah membiarkan orang sesat, yang menyesatkan ya, tapi membiarkan bahwa Allah membiarkan orang sesat. Ambil kesesatannya silakan sudah. Atau Allah juga memberi hidayah kepada orang yang ingin kembali kepada Allah. Jadi selama sampean dan saya ingin kembali kepada Allah, Allah akan memberikan jalan itu. Tapi yang ingin menjauh ya monggo kata Allah. Seperti kemarin dalam surat Al-Balad kemarin yang kita pelajari. Allah memberi dua jalan, ke kiri dan ke kanan. Yang ikut nafsu enak, gampang ke kiri. Tapi itu nanti murkaku loh ya. Yang ke kanan mendaki sukar sulit, menahan nafsu, tapi itu nanti menuju ridhoku. Silakan pilih. Tapi dikasih Allah clue dalam ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu dapat ketenangan. Nah, itu yang dijanjikan Allah dan kebahagiaan, ketenangan. Kenapa? Karena ketika dia mendapat ketenangan, maka ketika dia bahagia juga nggak hura-hura, ketika sukses nggak pesta pora, tapi ketika dia sedih atau gagal dia tidak sedih putus asa, tapi dia tetap tenang lalu tawakal dan bangkit lagi. Gitu. Jadi kita diperintah Allah apa? Banyak berzikir. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Menghadapi hidup ini fluktuasinya, kamu akan tetap tenang, tegar. Alladzina amanu wa amilus solihati. Ayat terakhir. Selain kamu banyak mengingat Allah juga wa amilus solihah, beramal soleh. Gitulah, beramal soleh. Mikrofonnya nyala. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
Jadi selain dengan berzikir, juga dengan banyak mengingat Allah dan beramal soleh dulu. Makanya sambian tahajud. Satu resep dari Pak Guru Mohtar itu, kuat-kuat karena berdoa, berzikir pada Allah sedang apapun dimanapun. Jadi nanti setelah ini sambian kerja, berangkat kerja di mobil, di sepeda motor. Bismillah, 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 bismillah. Ya Allah, saya menjemput rezekimu ya Allah. Berkailah dengan halalan thayyibah ya Allah. Jauhkan aku dari cinta terhadap harta ya Allah. Berikanlah aku rezeki untuk kehidupan duniaku dan akhiratku ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam itu. Dongo terus. Setelah itu nanti begitu dapat rezeki dari Allah, dapat sedikit tetap tegar untuk bangkit kembali dan tawakal, dapat banyak, tidak kemudian aneh-aneh. Yang kemarin bedaknya cuma FIFA 500 rupiah, sekarang jadi skincare 1 juta. Ngapain? Ini fokus tetap gitu. Si Allah rezeki banyak, ya tetap pada tujuan awal tadi. Begitu itu. Itu yang namanya tatmainul qulub. Karena fokusnya tetap kebahagiaan nanti di akhir. Di dunia kita jalani hidup sebagai ujian. Okay? Saya rasa itu. Ada yang mau ditanggapi? Izin Gus. Ya. Agak cepat ya, waktunya sudah mau habis. Niki kula nggih ndek kan kepengen ngaji, kepengen derek ngaji Gus. Pakai bahasa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Lah kula pekerjaannya kan sayur Gus, belanja jam 5. Nggih, terus das pundi? Niku mboten saged derek ngaji. Derek ngaji terusane kan kula nggih Blayang mendut napa dagangan. Terus ini Pak Burman bingung nggak apa-apa nanti saya terjemahkan Pak Burman. Terus di samping terjemahannya ada Gus. Ya nanti tak terjemahkan. Ayo. Kisah ngaji itu kalau atau siang atau malam atau sonten sore Gus. Niku kirimi kalekane Mas Mizan niku le. Lah niku napa nggih angsal ganjaran apa mboten? Angsal, tetap angsal. Jadi sampean karena misalnya pagi gini ke sawah lalu tidak sempat ngaji terus dikirimi link sama Mas Mijan, pertama yang dapat pahala Mas Mijan. Ya kan? Lalu sampean juga dapat pahala, angsal. Jangan khawatir. Insya Allah angsal. Ngaji itu kapanpun dimanapun. Lah kula sempate lah isuk ngeten iki. Nah, ini malah bahasa Jawa mana ya? Kalau kita sempatnya pagi, soalnya apa? Ini yang dari Papua, ini kadang lapsep-lapsepnya bisa nggak bisa. Karena apa? Kalau di Papua jam segini udah jam 8 ini. Itu kan, sehingga ya mereka mungkin sudah sangat siang sehingga nggak bisa ikut. Demikian pula yang kayak di Aceh gitu. Ya mungkin kita mulai mereka masih sholat tahajud itu. Gitu kan, sehingga ya perbedaan waktu gimana lagi, boleh insya Allah tetap diganjar oleh Allah, insya Allah. Amin. Niki saking seragen Pak Burman, terus njenengan kedahe nggih mangertos lan memahami ngoten nika. Mangkane njenengan nggih kedahe nggih sabar sak wentawis nggih, Pak Burman nggih. Wis tambah gak karu-karuan derem, Pak. Ada lagi? Enggak? Oke. Kalau ada, mungkin diskusi kita lanjut besok pagi ya. Bisa ditanyakan apa yang sekarang belum, untuk bisa ditanyakan besok pagi atau besok selanjutnya. Tetap semangat, kerja keras, orang beriman itu aktif dan produktif. Ya, meskipun bahasan kita akhirat justru itu yang menambah keaktifan kita. Karena kita memikirkan untuk bekal dan modal 2 kehidupan. Kalau orang kafir hanya 1, kita 2 kehidupan. Maka harus kerja lebih keras, kerja lebih kuat, dan lebih produktif. Okay? Tapi dalam konteks halalan thayyibah, tidak mencintai itu. Fokus bahwa itu tujuan kita. Seperti janjinya kita kepada Allah. Ingat janji kita kepada Allah. Bahwa siklusnya adalah alam arwah, kemudian alam arham, alam dunia, alam kubur, barzakh, lalu alam akhirat. The final destination kita adalah al-akhirah. Itu the aim-nya. Okay? Dan Allah kita mendukung kita, bimbing kita, menjaga kita dalam surat al-mustaqim. Min Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. استغفر واتوب اليك. آمين. اللهم دفعنا البلاء والوباء قد الحسن والنجم. ربنا نجنا ولنا سابنا النار. آمين. ربنا ونفقت بنا ما شهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. آمين. آمين. ربي أعوذ بك من همزات الشيطان أعوذ بك ربي أعوذ بك رب لنا ويسر لنا ويسر لنا أمرنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القتل الأمطار وبعدد ورق الأشجار وبعدد من بحر ببقاء إلى الملك الجبار برحمتك. اللهم أفرغ لنا الصبر والثبات بنا فانصرنا على الكافرين. اللهم قادر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما في شر الشركين أعوذ بالله من جهة البلاء والوباء والشقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأسبابنا ولدنا. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم من ذات الصدور اللهم انصر من عبادنا اللهم كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama